dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengajarkan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini juga melaksanakan ibadah ini. Nah, lalu pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sorry terhadap kita yang ada dalam Islam. Nah, kami dari kelompok perkumpulan 4 hukum kewarganegaraan akan membahas masalah terkait naturalisasi. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Mustari selaku dosen mata kuliah hukum kewarganegaraan. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok pertama, yaitu ada Fitran Prawira, yang kedua sendiri Ahmad Hasan, ketiga dia di Lumbar Ego, yang keempat Suci Amalia Santri, yang kelima Nur Amalia, enam Yuni Ermina, dan yang terakhir itu Terfadilah Marah. Baik, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama, dan untuk kepada materi pertama. Baik, saya dari pemateri pertama ingin menjelaskan tentang hukum kewarganegaraan, yaitu adapun solusi kebijakan peningkatan pengawasan dalam kriteria ketat, yaitu untuk mengatasi masalah penyalahgunaan proses naturalisasi. Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan berikut, yaitu A. Peningkatan pengawasan proses naturalisasi. Adapun B. Menerapkan kriteria lebih ketat untuk calon warga negara. C. Memperketat kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas. D. Meningkatkan program pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang pada dapat. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, penjelasan tertulis tentang bagaimana cara mengajak masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan. Nah, kebijakan peningkatan pengawasan dan penerapan kriteria ketat terhadap proses naturalisasi biasanya didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga integritas dan keamanan negara, seperti yang pertama, pemerintah dan aparat keamanan, dan yang kedua, masyarakat umum, yang ketiga, partai politik, yang keempat, organisasi anti korupsi, dan yang terakhir, yang kelima, lembaga pendidik dan peneliti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada materi kedua yang akan menjelaskan tentang penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk mendukung kebijakan atau rencana kerja yang telah diusulkan. Nah, untuk mempersiapkan waktu kepada materi selanjutnya, saya persilakan. Ya, jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi pemateri sebelumnya telah menjelaskan mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin akan diminta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai naturalisasi. Yang pertama, ada kelompok masyarakat yang pro-migran, ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan etis atau agama yang eksklusif, ada kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi. Jadi pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan kelompok-kelompok tersebut agar bersedia untuk memberikan dukungannya? Apa yang harus melakukan di sini? Ketika saya atau kami memposisikan diri kami sebagai pemerintah sendiri, ketika kami menghadapi kelompok yang pertama, masyarakat yang berbeda, hal yang kami lakukan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai alangkah lebih baiknya ketika imigran atau orang-orang yang
yang memiliki kemampuan atau sesuatu yang membuat mereka dapat secara syarat dan secara hukum untuk naturalisasi, memberikan dampak yang baik kepada negara kita atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki hubungan atau kesinambungan yang linear dengan masyarakat itu sendiri, dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan aspirasi dari orang-orang yang berimigran yang mengatakan bahwa lebih baik mereka masuk ke Indonesia sebagai imigran, mereka boleh tetap tinggal di Indonesia tetapi tetap dengan keluarga negaraan sendiri. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Itulah kenapa kita selalu harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang selanjutnya memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan masyarakat kelompok tertentu. Karena apa? Ketika mereka terlibat mereka akan menjadi bagian dari kita, menjadi bagian dari rakyat Indonesia itu sendiri, bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang harusnya bisa mengamalkan Pancasila. Sama dengan ketika kita menghadapi kelompok masyarakat yang kedua yang memiliki pandangan etnis atau pandangan yang eksklusif. Eksklusif di sini artinya mereka hanya menganggap bahwa etnis dan agama atau agama yang ada saja di Indonesia yang memiliki kelebihan. Mereka ingin menjaga kultur yang ada di sana dan mereka menganggap bahwa orang-orang yang dinaturalisasi dapat merusak kultur dan dunia kita. Itulah yang sebenarnya kita harus berikan pemahaman dan jaminan. Apa edukasi yang harus kita berikan? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebajikan yang telah diusulkan dan upaya pemerintahan meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya. Kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan tersebut yang ketiga, yang pertama kelompok masyarakat yang pro imigran, yang kedua kelompok masyarakat yang memiliki pandangan etnis atas agama yang eksklusif. Nah, yang ketiga terakhir kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi. Baik, sekian dari saya kembali kepada Bapak. Baik, itulah dari pemaparan materi dari materi sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan materi tentang bagaimana untuk pihak manakah yang akan mendukung maupun menolak kebijakan-kebijakan yang telah diusulkan. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan. Jadi di sini ada badan-badan yang mungkin bersedia mendukung kebijakan yang telah diusulkan. Badan yang pertama itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Jadi badan ini bertanggung jawab atas proses naturalisasi dan kewarganegaraan. Kemudian terlibat dalam perancangan kebijakan terkait naturalisasi dan pemantauan proses tersebut. Kemudian badan yang kedua yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB. Jadi badan ini terlibat dalam pemantauan terhadap individu yang telah diberikan status kewarganegaraan untuk mengamankan perbatasan negara. Kemudian badan yang ketiga adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Jadi badan ini mungkin terlibat dalam penilaian terhadap calon naturalisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki investasi nyata dalam masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sebelumnya
Badan-badan pemerintah yang terakhir yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM. Mengapa kita mengambil ini? Karena memastikan bahwa kriteria-kriteria yang lebih ketat tidak melanggar hak asasi manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kalau tadi jawaban materi dari pemateri yang memaparkan materi tentang bagaimana dan mana saja yang mendukung maupun menolak dan telah disebutkan. Nah, untuk selanjutnya ada pun presentasi grafis kebijakan yang pertama, yaitu adanya di sini kami telah membahas naturalisasi. Dalam pendagangan kebijakan ini atau dalam menjalani kebijakan ini tentu ada biaya-biaya yang telah biasa dikeluarkan dalam naturalisasi ini, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang jenis data jenis barang negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Manusia. Nah, caranya itu yang pertama untuk nama lainnya yaitu yang pertama ini ada naturalisasi murni. Nah, berdasarkan pasal 8 biaya PNBP dengan sini yaitu 50 juta. Ya, nah untuk yang kedua yaitu ada melalui perkawinan naturalisasi melalui perkawinan berdasarkan pasal 19 itu dikenakan biaya PNBP sebesar 15 juta. Nah, yang ketiga ada naturalisasi bagi orang yang tak berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara berdasarkan pasal 20 dengan biaya PSBB sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, ada yang lain di sini adalah naturalisasi bagi anak berkeluarga negaraan ganda yang belum mendaftar atau anak sudah mendaftar tetapi belum memilih keluarga negaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 3A dikenakan biaya PNBP sebesar 5 juta. Nah, inilah presentasi grafis yang sempat kelompok kami berikan. Dengan ini saya rasa adalah sudah materi yang telah kami bawakan pada hari ini, yaitu mengenai masalah terkait dengan naturalisasi. Sebagai penutup, lebih dan kurang sebagai penutup di sini kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang terdapat selama dalam presentasi yang dalam kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.